Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara-saudara dalam renungan pagi yang pagi ini saya beri judul Makan Gulungan Kitab, yang kita dasarkan dari kitab Wahyu pasal yang ke-10. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus bila mana kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat memahami dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan sebagaimana disampaikan dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat bersyukur pada pagi ini melihat pekan-pekan yang kita lalui ketika liburan sudah usai. Kita tidak mendengar ada kasus-kasus dari penyakit COVID-19 terjangkit naik lagi. Ya, jadi kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Dan mari saudaraku sekalian, kita akan meneruskan pengajaran firman Tuhan yang kita sudah gali dari kitab Wahyu. Dan kita sudah sampai pada pasal yang ke-10 dengan subjudul atau subperikop dari kitab Wahyu ini, kitab terbuka. Mari kita baca beberapa ayat sebelumnya. Dalam ayat yang pertama, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudaraku sekalian, melihat ayat ini kita perlu mengetahui sesungguhnya siapa yang diceritakan dalam ayat-ayat ini. Ayat ini mengetengahkan satu orang atau figur yang dengan gambaran yang sangat unik. Disebut sebagai seorang malaikat lain yang kuat. Ini seorang malaikat yang berbeda dari malaikat lainnya yang kuat turun dari sorga. Kelihatannya ya seperti malaikat biasa, tetapi dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat ini, misalnya saja berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Wah, ini satu figur malaikat yang sangat berbeda. Dan tentunya kita perlu mengetahui dengan persis dan memahaminya bahwa ini bukan malaikat semata-mata malaikat saja. Sebab tanda-tandanya, kelihatannya gambar ini langsung menunjukkan kepada pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dialah sesungguhnya Yesus Kristus. Mengapa saya mengatakan demikian? Ada banyak ayat, misalnya Keluaran 19 ayat 9 misalnya. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Jadi kata awan menunjukkan hadirat daripada Tuhan. Bahkan awan kecil disebut di dalam hadirat Tuhan ketika ada di ruang yang maha suci daripada Ka'bah yang ditunjukkan di bait suci duniawi waktu pada zaman Musa. Kemudian Wahyu pasal 4 ayat 3 misalnya. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, di mana duduk dia di tahta itu, yaitu Tuhan sendiri. Jadi itu pun menunjukkan pribadi Tuhan sendiri, ya.
Dalam Matius 17 ayat 2 kita menemukan juga ada Yesus tiba-tiba dilihat oleh para muridnya berubah rupa, mukanya seperti terang, seperti matahari. Jadi ini satu petunjuk bahwa sesungguhnya malaikat ini bukan malaikat biasa, ini Yesus sendiri yang dibicarakan. Demikian juga seperti dalam Keluaran 13 ayat 21, bahwa pada siang hari Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam Ia mendahului mereka dalam tiang api. Ini yang dibicarakan adalah kehadiran Tuhan. Sungguh luar biasa. Dalam pasal ke-10 ini, apa yang mau diuraikan selanjutnya didahului dengan bahwa yang sedang dibicarakan dan yang sedang menyampaikan perkataan ini adalah Dia yang kita sangat hormati, Dia yang kita sembah, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh figur malaikat yang kuat tadi itu, yakni adalah Yesus sendiri. Disebutkan bahwa Ia berseru dengan suara nyaring. Di dalam tangannya itu katanya ada gulungan kitab yang terbuka. Dia berbicara seperti singa yang mengaum. Tentu saja singa yang mengaum ada sering juga ditunjukkan sebagai auman singa daripada pekerjaan setan. Tapi yang dibicarakan di sini konteksnya adalah Yesus sendiri berbicara kuat sekali, dan karena memang kata singa juga digunakan untuk menunjukkan kehebatan daripada Yesus, ya. Singa dari suku Yehuda, ya. Jadi menarik sekali bahwa ayat-ayat atau frase-frase yang digunakan menunjukkan kepada Yesus Kristus yang sedang berbicara ini. Di tangannya ada gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini sesuatu yang merujuk kepada satu cerita atau kisah yang terdapat dalam kitab Daniel tentang sebuah kitab. Ini kitabnya mungkin, kalau kitabnya isinya banyak, ya, gulungan itu adalah gulungan yang tebal barangkali lebih tepatnya. Tapi kalau sedikit gulungannya kecil saja, berarti pekabaran yang singkat saja di dalamnya. Ini yang dibicarakan mengenai yang terbuka ini, artinya kitab itu yang tadinya termeterai, yang tadinya tidak bisa dibuka. Nah, sekarang bisa dibuka oleh Yesus, yang juga dalam pasal 4, pasal 5 kita sudah bicarakan bahwa oleh karena ada domba yang tersembelih, Dialah yang sanggup membukanya. Dan sekarang terbuka, yang termeterai itu terbuka. Kapan itu? Yaitu pada waktu yang dibicarakan di sini setelah sangkakala yang ke-6. Kita masuk kepada sangkakala yang ke-7 sekarang ini. Di mana sekarang ini terbuka, yang selama ini nubuatan di dalam kitab Daniel termeterai, tertutup. Apa itu? Itulah pekabaran tentang penghakiman yang datang dari Tuhan. Penghakiman ilahi bagi seluruh umat manusia di segala zaman. Baik, kata yang ditunjukkan sebagai kata guru, ya, ke-7 guru, saya yakin bukan guru itu berbicara, karena dalam kalimat yang digunakan di sini ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Tetapi sesungguhnya ini adalah Allah, adalah Yesus sendiri yang berbicara bagaikan guru dengan menggunakan kata 7, satu kesempurnaan yang dimaksudkan. Berbicara dengan kuat. Ya, seringkali juga Tuhan berbicara dalam badai, dalam guru, ya, suaranya menggelegar, dan itu menunjukkan sebuah penghakiman Allah yang ditunjukkan dengan adanya gulungan kitab kecil yang tadinya termeterai, sekarang terbuka. Inilah waktunya, sudah harus terjadi. Nah, mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya yang sangat mendukung apa yang saya sebutkan tadi. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, dan aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Gak perlu dituliskannya, sudah ditulis memang sebetulnya. Tetapi selama ini termeterai, sekarang dibuka, sekarang terbuka, orang harus tahu apa yang terjadi. Karena sesungguhnya mau atau tidak mau, siap atau tidak siap,
saudara dan saya dan semua manusia harus menghadap pengadilan atau penghakiman Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke atas. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudaraku sekalian, jelas sekali frase-frase yang digunakan untuk menunjukkan figur yang tadi. Dia yang hidup selamanya, yang menciptakan, yang menjadikan laut dan segala isinya. Wah, ini memang petunjuk pribadi Allah sendiri, ya. Pribadi Kristus yang dibicarakan menjadi hakim, ya. Dan sekaligus pribadi Yesus yang juga adalah pembelanya. Saudaraku sekalian, kalimat yang digunakan singkat sekali, isinya adalah tidak akan ada penundaan lagi. Apa yang dibuat oleh manusia, apa yang sudah menjadi respon manusia selama ini, akan menghadapi pengadilan ilahi dan tidak akan ada penundaan lagi. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris menarik sekali, ya, time is up, ya, no more time. Jadi tidak akan ada lagi. Jadi betul-betul manusia dipanggil untuk menghadap Tuhan di dalam pengadilan Tuhan, dan sekarang ini sudah mulai. Karena ini adalah terkait dengan nubuatan yang disebut dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, di mana, ya, ini adalah terkait dengan nubuatan akan adanya pengadilan Tuhan, dan sudah tiba waktunya, telah tiba saat penghakiman itu. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, ya, ini sekali lagi memasuki sangkakala yang ke-7, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi ini adalah pembicaraan tentang satu peristiwa, satu momen yang sudah banyak dibicarakan oleh hamba-hamba sebelumnya, para nabi sebelumnya. Itu sebabnya saya menyebut kata nabi, buku yang terbuka tadi adalah nubuatan yang selama ini sudah disampaikan Nabi Daniel, yang memang termeterai, tertutup, ya, dan hanya terbuka pada akhir zaman, dan waktunya sekaranglah terbuka sehingga banyak orang mengetahui apa sesungguhnya kepekabaran dari Nabi Daniel tersebut, di mana memang waktunya sudah tiba. Kita lanjutkan. Dan ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ambil gulungan kitab itu, ya. Tadi dipegang oleh sang malaikat tadi, sekarang pergilah, ambillah. Lalu ayat yang ke-9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wow, cerita apa ini? Ya, bahwa Yohanes yang diperintahkan oleh malaikat itu ambil gulungan kitab itu dan makan gulungan kitab adalah sebuah pekabaran penting buat kita, bahwa membaca, menyelidiki, memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sama seperti makan, ya, memakan gulungan kitab itu. Itulah gambaran daripada memahami kebenaran dari firman Tuhan. Dan ketika dimakan, ketika dipahami firman Tuhan itu terasa manis di mulut, tetapi kemudian terasa pahit. Ini sebuah pekabaran bagi kita. Seringkali pekabaran itu sesuatu yang manis, sesuatu yang menyegarkan, menyenangkan, dan membawa pengharapan. Tetapi kemudian membawa, setelah dimakan, setelah dinikmati, rupanya pahit di perut. Nah, saudaraku sekalian, kalau saudara makan
sesuatu yang enak, yang manis sebutlah, kue. Apakah di perut terasa pahit? Yang pahit atau manis itu rasanya tetap di mulut. Di dalam perut tidak terasa pahit tentunya. Terasa mungkin sakit perut, iya. Tapi bicara tentang rasa pahit di perut menunjukkan bahwa apa yang selama ini dinikmati dan pekabaran itu membawa sukacita, membawa pengharapan, tetapi kemudian membawa sesuatu kekecewaan. Dan apa yang dibicarakan di saudaraku sekalian? Memang memasuki masa 2300 pagi dan petang itu sesungguhnya orang banyak mencoba menafsirkan bahwa ini adalah akhir daripada nubuatan kitab Daniel dan memasuki sebuah tahapan di mana kekuasaan, ya, kekuasaan sebelumnya kekuasaan gereja yang sangat dominan yang sudah sering kita bicarakan tadi berakhir, dan saat yang sama penghakiman Allah mulai. Dan salah satu penghakiman itu bahwa kekuasaan yang terlalu merajalela tadi itu dihakimi oleh Tuhan. Dan itulah satu peristiwa penting sebelumnya pada tahun 1798 di mana kekuasaan gereja, pemimpinnya, ya, kepausan itu waktu itu ditangkap pemimpinnya dan kemudian dibuang oleh tentara daripada Prancis, dan itu menunjukkan satu peristiwa sangat menghebohkan. Saudaraku sekalian, saat yang sama ini adalah pekabaran nubuatan daripada 2300 petang dan pagi yang kemudian pada tahun selanjutnya setelah 1998 yang merupakan kegenapan dari 1260 tahun. Kemudian kegenapan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, ya, tahun di mana angka 2300 petang dan pagi itu memasuki kegenapannya, tahun 1844. Merupakan sebuah tanda di mana banyak orang menerima pekabaran indah bahwa Yesus akan datang segera. Wah, nubuatan daripada kitab Daniel ini sudah mencapai puncaknya, bahwa Yesus akan datang pada tahun itu. Pekabaran kedatangan Yesus kedua kali itu yang dipopulerkan oleh yang namanya William Miller, ya. Kemudian kelompoknya yang begitu banyak yang percaya pada pekabaran ini menyebut dirinya sebagai kelompok Millerite. Nah, mereka percaya dan penuh dengan sukacita menyambut hari kedatangan Yesus yang kedua kali yang pas tanggal dan harinya sudah ditentukan. Tapi ternyata saudaraku sekalian, pada tahun itu, pada bulan itu dan pada hari yang ditentukan Yesus tidak datang. Mereka benar-benar menjadi kelompok yang penuh sukacita tadinya, penuh pengharapan, sekarang benar-benar kecewa. Di dalam mulutnya mereka makan pekabaran itu terasa manis, tetapi sekarang terasa pahit. Mereka kecewa, mereka benar-benar kecewa atas pekabaran yang selama ini mereka nikmati, dan bubarlah kelompok ini. Saudaraku sekalian, mungkin ada satu kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok gereja Advent yang dianggap sebagai bagian daripada Millerite tadi. Mungkin ada kebenarannya, tetapi ini adalah kelompok yang berbeda sebab ada cerita selanjutnya dari sejarah dan sekaligus itu adalah bagian daripada yang dinubuatkan ini. Dikatakan ayat selanjutnya, ayat 11. Maka kata Tuhan, saya baca dulu ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia memang terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, malaikat yang kuat tadi, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Maka kelompok yang keluar dari Millerite tadi yang merasa sesuatu sukacita dan kemudian kecewa, sekarang engkau jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Kelompok ini kemudian atas petunjuk Tuhan engkau harus bernubuat lagi. Saudaraku sekalian, kelompok ini kemudian atas pertolongan Tuhan, atas sungguh-sungguhnya mereka berdoa meminta hikmat apa sesungguhnya yang sedang terjadi, maka mereka menemukan bahwa peristiwa itu, peristiwa ketika kelompok Miller menanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu salah rupanya.
perhitungannya benar, tetapi nubuatan itu menunjukkan satu peristiwa yang berbeda. Bukan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi penghakiman sebelum kedatangan Yesus itu baru dimulai pada tahun itu. Yaitu sama seperti kegenapan daripada apa yang dibuat oleh Yesus dalam kegenapan nubuatan seperti yang ditunjukkan dalam upacara-upacara yang dibuat oleh orang Israel, seperti upacara kurban, upacara pondok daun, ya, upacara Pantekosta, dan upacara-upacara itu menunjukkan kepada Yesus. Dan salah satu yang belum tergenapi saat itu adalah bahwa Yesus memasuki ruang yang maha suci, seperti juga imam besar memasuki ruang yang maha suci 1 tahun 1 kali. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa masuknya Yesus ke ruang yang maha suci untuk memasuki satu fase terakhir, yaitu fase pengadilan, penghakiman ilahi. Dia membawa permohonan seluruh umat manusia untuk mendapatkan pengampunan. Dan kita harus datang atas nama Yesus Kristus untuk beroleh pengampunan, untuk mendapatkan akses kepada Allah Bapa di sorga. Jadi saudaraku sekalian, kita bersyukur melalui peristiwa ini, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang ditunjukkan dalam kitab Wahyu pasal 10, bahwa Yesus sendirilah yang sedang berbicara, bernubuat kembali. Setelah kita makan makanan yang sangat membawa sukacita dan kemudian kita kecewa karena salah menafsirkannya, maka kita diminta membaca kembali, merenungkan kembali, dan bernubuat kembali. Dan dikatakan bagi bangsa-bangsa, artinya keselamatan tersedia bagi semua bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di sorga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dapatkan pada pagi ini. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi meresap dalam hati dan pikiran kami. Dan bila mana ada sesuatu yang kami belum pahami Tuhan, urapan Roh Kudus menjadi bahagian kami. Engkau kiranya membimbing kami sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, bagi saudara kami yang saat ini mungkin lemah, Tuhan kami berdoa, kami meminta jamahan tangan Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan, mereka boleh teguh dalam iman. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkenan Engkau menjamah dan berikan kekuatan, kesembuhan. Dan Tuhan berkati ibadah kami sepanjang hari Sabat ini. Kami berdoa dan minta berkat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.